Waktu itu aku sedang menunggu bus di halte. Pandemi COVID membuat semua orang wajib memakai masker, tapi ada satu pria yang dengan santainya meludah di sembarang tempat. Daripada ribut, aku memilih diam dan berpaling. Masalah muncul saat pria itu ikut naik bus. Sopir langsung menghentikannya. Masker dulu, baru boleh masuk, bukannya patuh. Pria itu justru meledak marah, berteriak, lalu tiba-tiba menghantam sopir. Aku tidak bisa lagi pura-pura tidak melihat. Aku maju, merangkul tubuhnya, dan membawa dia turun dari bus. Mulutku terus mengucapkan permintaan maaf meski tangannya tidak berhenti memukul. Aku tidak membalas satupun pukulan itu. Saat ia akhirnya sadar tidak ada yang melawan, ia berbalik dan pergi begitu saja. Begitu aku kembali masuk bus, seluruh penumpang bertepuk tangan. Katanya, caraku menangani situasi itu terlihat luar biasa. Nama lengkapku Gian Wu. Kebanyakan orang tidak menyangka bahwa di balik penampilanku yang biasa, aku sudah berkiprah sebagai petinju profesional. Di dalam ring, aku tampil tenang dan mematikan. Di luar ring, aku tidak lebih dari anak muda yang senang membantu orang lain. Aku tinggal bersama ibu di sebuah kedai kopi milik keluarga. Pandemi menghantam bisnis itu tanpa ampun. Pelanggan berkurang hampir seperempat, tagihan menumpuk, dan sewa belum terbayar yang memperparah. Pemilik gedung enggan menyesuaikan harga meski kondisi sedang berat. 2020 KBFC 요즘 경기는 김건우 선수 파란색 트렁크. Di tengah semua itu, aku mendaftarkan diri ke turnamen tinju profesional sebagai muka baru yang belum banyak diperhitungkan. Laga pertama selesai cepat. Satu pukulan ke perut, lawan ambruk. Babak berikutnya tidak jauh berbeda. Aku mengalir mengikuti serangan lawan, mencari celah, lalu menutup pertandingan dengan satu hantaman telak begitu lawan tersungkur. Hal pertama yang kulakukan adalah memastikan ia baik-baik saja. Kemenangan demi kemenangan mengantarku ke babak final, berhadapan dengan Wu Jin, mantan marinir tanpa catatan kekalahan. Pelatihnya sudah memperingatkan agar waspada terhadap left hookku, tapi Wu Jin terlalu yakin dengan rekam jejaknya untuk benar-benar mendengarkan. Pertandingan dibuka dengan jabat tangan, lalu keduanya mulai saling membaca gerakan. Wu Jin terus menekan dengan serangan bertubi-tubi. Aku mengelak, menunggu momen yang tepat, lalu melesatkan left hook ke pinggulnya. Wu Jin jatuh, bangkit, dan berteriak seolah ingin membuktikan ia masih berdiri. Dalam benaknya, Wu Jin membayangkan bisa memblokir seranganku dan membalas dengan pukulan yang menjatuhkanku. Kenyataannya berbeda. Aku bergerak lebih cepat dari imajinasinya, melepaskan pukulan khas itu sekali lagi, dan Wu Jin pun tumbang. Gelar juara resmi menjadi milikku. 카운터를 잘 치는 그렇죠. 굉장히 Kekalahan Wu Jin tidak disambut dengan empati oleh pelatihnya. Ia hanya dibekali beberapa lembar uang dan disuruh pergi makan sendiri. Saat melangkah keluar arena, ia mendapati aku sudah berdiri menunggunya. Aku mengajaknya makan bersama. Awalnya Wu Jin menolak. Gengsi masih mengganjal, tapi ada sesuatu dalam caraku mengajak yang membuatnya sulit berkata tidak, dan akhirnya ia ikut juga. Obrolan mengalir ke topik yang lebih dalam. Aku bercerita tentang kebangkrutan keluarga yang memaksaku mencari penghasilan tambahan sejak dini demi meringankan beban ibu. Wu Jin pun berbagi kisah hidupnya sendiri. Di sela cerita, Wu Jin mengetahui bahwa aku 2 tahun lebih muda. Ia sempat berniat menjadi kakak, tapi saat kedua nama kesatuan mereka di militer disebut, Wu Jin terlonjak. Aku adalah seniornya di Korps Marinir. Ia pun berdiri dan memberi hormat dengan serius. Tawa pecah setelahnya. Keduanya larut mengenang masa dinas, saling bertukar cerita konyol dari barak, bahkan saling menyuap daging panggang seperti orang lama tidak bertemu. Dari 2 orang yang berhadap-hadapan di ring, kini mereka duduk bersisian sebagai sahabat. Aku pulang ke kedai kopi. Ibu sedang menelepon seseorang yang tampaknya berutang padanya. Begitu melihatku masuk, ia tutup telepon dan langsung memelukku erat.
Selamat atas gelar juara yang baru kuraih. Aku menyerahkan amplop berisi uang bonus. Ibu mencoba menolak, tapi aku bilang aku sudah tahu semua yang selama ini ia tanggung diam-diam. Akhirnya ia menerima, sambil berjanji akan mengembalikannya lengkap dengan bunga. Kami tutup kedai lebih awal malam itu dan berjalan pulang berdampingan. Bagiku, momen sederhana seperti itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sayangnya, aku tidak tahu bahwa badai sedang bergerak mendekat tanpa suara. Mang Gil adalah pria yang memimpin jaringan rentenir dengan sistem penipuan yang terstruktur rapi. Ketika pandemi COVID menekan perekonomian, ia melihat kesempatan. Tim penjualannya disebar ke berbagai sudut kota, mendatangi toko demi toko dengan seragam profesional dan kartu nama atas nama Smile Capital, perusahaan yang mereka klaim memiliki dukungan pemerintah. Tawarannya terdengar sangat masuk akal. Bunga pinjaman hanya 5%, jauh di bawah rate bank manapun. Para pemilik usaha yang sedang tercekik pun mudah tergoda untuk menandatangani. Ibu aku menjadi salah satu target berikutnya. Bawahan Mang Gil bernama Junman datang dengan kata-kata yang tersusun seperti janji surga. Ibu aku, yang sedang terdesak, akhirnya membubuhkan tanda tangannya, tanpa menyadari bahwa di antara huruf-huruf kecil di kontrak itu, tersembunyi jebakan yang sudah disiapkan sejak awal. Di sudut lain Seoul, berdiri sebuah gedung mangkrak yang pembangunannya berulang kali dibekukan akibat pandemi. Perusahaan pengelolanya sudah menyatakan bangkrut. Gedung itu sempat jadi perbincangan karena dianggap mengancam keselamatan warga sekitar. Konglomerat besar bernama Link kemudian mengakui sisi aset tersebut. Sang putra sulung sedang bernegosiasi dengan pihak bank untuk mengamankan pinjaman, dengan ambisi mengubah reruntuhan proyek itu menjadi hotel bintang 5. Seorang anggota Dewan Utusan Wali Kota hadir untuk mendorong percepatan proyek. Tidak lama, Mang Gil masuk ke ruangan itu. Ia mengaku diperkenalkan oleh sang anggota dewan dan langsung menyatakan minatnya. Investasi 100 miliar won dengan satu syarat, kasino di lantai teratas dan bar di ruang bawah tanah. Sebagai ungkapan terima kasih, Mang Gil menggelar pesta khusus untuk sang anggota dewan. Di tengah keramaian itu, ponsel anggota dewan berdering. Wali kota menelepon langsung dan menyampaikan persetujuan atas proyek kasino tersebut. Mang Gil tersenyum puas. Ia menyerahkan hadiah, patung kura-kura emas seberat 3,7 kg. Anggota dewan itu membungkuk dalam-dalam, matanya berbinar melihat kilau emas di hadapannya. Yang tidak mereka ketahui, setiap detik transaksi haram itu telah terekam kamera, diam-diam, tanpa satu pun dari mereka menyadarinya. Sementara itu aku berniat pergi ke gym untuk latihan tinju. Namun setibanya di sana, ada pengumuman bahwa tempat itu ditutup selama 1 minggu karena beberapa orang dinyatakan positif COVID. Rasa kecewa muncul, jadi aku memutuskan menghubungi Wu Jin dan mengajaknya keluar. Di perjalanan menuju rumahnya, aku melihat seorang pria dikejar dan dipukuli oleh seorang pemuda. Aku mengikuti kejadian itu sampai pria tersebut tergeletak tak bergerak. Tanpa berpikir panjang, aku mengejar pelaku, tapi tiba-tiba tubuhku tersengat listrik dan aku jatuh tak sadarkan diri. Saat sadar, baru aku tahu bahwa pelaku itu sebenarnya seorang perempuan. Perempuan itu bertanya kenapa aku mengejarnya. Ia menjelaskan bahwa pria yang dipukuli tadi adalah penipu. Ia juga memperingatkanku agar tidak ikut campur sebelum akhirnya pergi. Namanya Heonju, cucu angkat dari Ketua Chet. Ketua Chet dikenal sangat kaya, tetapi juga berhati baik. Ia memberikan pinjaman tanpa bunga kepada orang-orang yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Bagi dirinya, membantu orang lain adalah kepuasan tersendiri. Sementara itu, Heonju bertugas menyelidiki dan menagih orang-orang yang berpura-pura sakit demi mendapatkan pinjaman. Suatu hari, Heonju bertanya sampai kapan Ketua Cek akan terus memberikan pinjaman tanpa bunga. Ketua Cek menjawab bahwa membantu orang sakit adalah keuntungan terbesar dalam hidupnya. Namun, ia juga khawatir karena Heonju sering bertindak gegabah dan menghadapi penjahat sendirian. Karena itu, ia meminta direktur perusahaan keamanan untuk mencarikan pengawal bagi Heonju. Di waktu yang sama, ibuku hendak menutup kedai ketika Junmin dari perusahaan pinjaman datang. Ia mengatakan bahwa dalam 24 jam setelah kontrak ditandatangani, harus dibayar biaya perpanjangan sebesar 10% dari pinjaman. Kini, total bunga sudah mencapai 48 juta won. Ibuku terkejut dan mengancam akan melapor ke polisi. Mendengar itu, Junmin langsung pergi. Ibuku segera meneleponku, namun di tengah percakapan, sekelompok preman masuk dan merusak kedai. Mendengar itu, aku langsung berlari pulang dengan emosi. Saat tiba, aku dihadang dan melihat ibuku dipukuli oleh Junmin. Aku tidak ragu lagi. Aku melawan dan menjatuhkan satu persatu preman sampai akhirnya bisa masuk dan menyelamatkan ibuku.
Junmin terlihat ketakutan saat semua anak buahnya tumbang. Aku memastikan ibuku selamat, lalu langsung mencekik Junmin. Di saat itu, Manggil datang dan mengingatkan bahwa ibuku memiliki utang pada perusahaannya. Ia menuntut pembayaran. Aku meminta mereka mengganti kerusakan toko terlebih dahulu, namun Manggil malah menyuruh anak buahnya, Inbom, bertubuh besar dan sangat kuat, untuk menghadapiku. Pukulanku seolah tidak berpengaruh padanya. Ia bahkan menjatuhkanku dengan serangan kepala. Aku bangkit dan membalas hingga hidungnya berdarah, tapi ia marah, lalu mencekikku dan menghajarku sampai aku tumbang. Manggil justru memuji keberanianku dan menawarkanku pekerjaan. Aku menolak dengan meludah ke wajahnya. Sebagai balasan, ia menggores wajahku dengan pisau. Ibuku segera membawaku ke rumah sakit. Dokter mengatakan luka itu membutuhkan operasi agar bekasnya tidak terlihat. Tapi aku menolak karena tidak punya uang. Aku memberitahu Jin bahwa aku mendapat 30 jahitan. Ia menyarankan untuk melapor ke polisi, tapi aku teringat ancaman Manggil. Ibuku bisa dibunuh jika aku melapor. Aku memilih diam. Wu Jin kemudian menunjukkan isi kontrak pinjaman ibuku. Ada klausul tersembunyi yang membuat total utang membengkak menjadi 100 juta won, dan akan terus bertambah jika tidak segera dibayar. Karena tidak punya uang, ia mengajakku makan untuk menenangkan pikiran. Aku juga menelepon ibuku dan menjelaskan bahwa kami sedang menghadapi penipu profesional. Aku mencoba menenangkannya. Tak lama kemudian, aku mendengar Wu Jin menghubungi seseorang untuk meminjam uang demi membantuku. Hal itu membuatku sangat tersentuh. Wu Jin lalu membawaku menemui seorang rentenir yang dulu adalah atasannya. Aku menjelaskan situasiku dan meminta pinjaman 100 juta won. Ia setuju meminjamkan dengan bunga 1% selama 1 tahun, tetapi dengan syarat kami harus bekerja sebagai penagih utang. Ia bahkan mengatakan bahwa bisnis ini semakin menguntungkan sejak pandemi. Aku langsung menolak. Wu Jin juga menegaskan bahwa pekerjaan itu sama saja menindas orang lemah, bukan tindakan seorang petarung. Rentenir itu memperingatkan bahwa jika utang tidak dibayar, organ tubuh kami bisa diambil. Wu Jin mengembalikan uang itu dan pergi, bahkan menatap tajam mantan bosnya. Setelah itu, Wu Jin menghubungi direktur perusahaan pengawal untuk meminta bantuan. Kami segera menemuinya. Direktur tersebut juga mantan marinir dan merupakan senior Wu Jin. Ia mengatakan ada seorang kaya bernama Ketua Cech yang sedang mencari pengawal, tetapi belum menemukan orang yang cocok. Ia ingin merekomendasikan kami berdua. Saat Wu Jin sempat menyinggung soal pinjaman, direktur menyarankan kami langsung menemui Ketua Chao karena ia sangat kaya dan baik hati. Ketua Chao kemudian meminta detektif menyelidiki latar belakangku. Ia menilai aku sebagai orang yang jujur dan pekerja keras. Sopirnya juga memberikan profil Wu Jin dan menyarankan agar kami berdua direkrut. Aku dan Wu Jin pergi ke restoran sushi untuk bertemu Ketua Chao. Namun, hanya aku yang diizinkan masuk. Ia bertanya tentang luka di wajahku. Aku menjelaskan bahwa luka itu kudapat saat melindungi ibuku dari rentenir. Ketua Cech mengungkapkan bahwa ia dulu juga seorang rentenir, tetapi sudah lama meninggalkan dunia itu. Kini, ia membantu orang-orang dengan memberikan pinjaman tanpa bunga untuk biaya pengobatan. Ia sedang mencari orang baik untuk menjadi pengawal dan melindungi keponakannya. Aku merasa lega karena tidak perlu menjadi penagih utang. Ketua Cech menjelaskan bahwa ia sudah memeriksa latar belakangku dengan sangat teliti sebelum mengambil keputusan. Ia juga menceritakan alasan mengapa ia memilih menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain. Dari situ, aku benar-benar yakin bahwa Ketua Cech adalah orang yang tulus dan baik. Aku keluar menemui Wu Jin dengan perasaan senang, memberitahunya bahwa sepertinya aku berhasil memberikan kesan yang baik di hadapan Ketua Cech. Malam itu, kami berdua pulang ke rumahku untuk makan malam bersama ibu. Suasana hangat itu tiba-tiba dikejutkan oleh ketukan di pintu. Ternyata, yang datang adalah Pak O, sopir pribadi Ketua Cech. Ia menyerahkan sebuah tas berisi uang tunai yang sangat banyak, 100 juta won. Pak O menjelaskan bahwa itu adalah gaji 2 tahun yang dibayar di muka. Ia juga memberi instruksi agar aku mulai bekerja besok pagi pukul 10. Begitu Pak O pergi, aku tak kuasa membendung air mata. Aku memeluk tas uang itu sambil menangis terseduh-seduh. Merasa sangat bersyukur atas bantuan dari sang dermawan yang datang di saat kami hampir putus asa. Aku segera menyerahkan uang itu kepada ibu dan menceritakan semuanya. Ibu menangis dan meminta maaf padaku. Ia merasa bersalah karena menganggap dirinya telah merusak masa depanku sebagai atlet bela diri. Aku mencoba menenangkannya, meyakinkan bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Lalu aku tak lupa mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Wu Jin atas dukungannya selama ini. Keesokan paginya tepat pukul 10 pagi, aku kembali ke rumah Ketua Cech.
Wu Jin bersikeras ikut masuk. Ia ingin mempresentasikan dirinya secara langsung dan memohon agar diizinkan bekerja sebagai tim bersamaku di hadapan Ketua Cek. Wu Jin berusaha menunjukkan segala kemampuannya agar bisa mendampingiku. Ketua Cek, yang sebenarnya sudah mengetahui rekam jejak Wu Jin, akhirnya memberikan izin. Namun, ada satu syarat besar. Ketua Cek menegaskan bahwa meski ia yang membayar gaji, keputusan akhir ada di tangan keponakannya, Hyunju. Kami harus lulus wawancara dengannya untuk benar-benar dipekerjakan. Aku sempat merasa cemas dan bertanya, bagaimana jika kami gagal dalam wawancara? Ketua Cek menjawab singkat bahwa aku harus mengembalikan uangnya. Jantungku nyaris copot, karena uang itu sudah lunas kugunakan untuk membayar utang ibu. Melihat kecemasanku, Ketua Cek menenangkan kami dan menyuruh kami percaya diri. Ia memberikan sebuah kartu dan meminta kami mencari makan siang yang enak, sambil berpesan agar kami berdua selalu kompak. Sambil menunggu Hyunju di sebuah ruang kerja, Wu Jin iseng mengambil sebuah buku dari rak. Ia terbelalak saat menemukan uang 100 juta won terselip di dalamnya. Ternyata, setiap buku di ruangan itu berisi uang dalam jumlah besar. Kami segera merapikan kembali uang-uang itu ke tempat semula. Di saat itulah aku bercerita pada Wu Jin bahwa aku pernah bertemu Hyunju saat mengejarnya dulu, dan berakhir pingsan karena disetrum olehnya. Tak lama kemudian, Hyunju muncul. Dari raut wajahnya, ia jelas tidak setuju kakeknya menyewa pengawal untuknya. Dengan gaya bicaranya yang ketus dan blak-blakan, ia langsung mengusir kami dan berkata bahwa ia tidak butuh pengawal. Ia bahkan memaki Wu Jin dengan sebutan keparat, yang membuat Wu Jin tersinggung dan hendak pergi. Aku tidak punya pilihan lain. Aku berlutut di hadapan Hyunju dan memohon dengan sangat. Aku menjelaskan bahwa aku sangat membutuhkan pekerjaan ini karena ibuku baru saja ditipu oleh rentenir Smile Capital. Aku menceritakan bahwa Ketua Chow telah membayarku di muka untuk melunasi utang 100 juta won tersebut, dan jika aku dipecat sekarang, aku tidak tahu bagaimana harus mengembalikannya. Hyunju, yang rupanya sedang menyelidiki sindikat penipuan yang sama, akhirnya luluh. Ia menyuruhku berdiri dan mengajak kami berdua makan di sebuah restoran untuk membahas rencana besar. Hyunju memaparkan target yang sedang ia incar. Seorang pria bernama Jam Yang. Pria ini menipu Ketua Cek dengan dalih ibunya butuh operasi, membawa kabur 10 juta won, lalu menghilang. Hasil investigasi Hyunju mengungkap skema yang lebih licik. Jam Yang dan komplotannya berpura-pura menjadi tunawisma untuk mencuri identitas KTP para gelandangan asli. Identitas curian itu kemudian digunakan untuk meminjam uang di berbagai perusahaan rentenir. Hyunju menemukan bukti bahwa Jam Yang bekerja di bawah perintah Junmin, orang yang sama yang telah merusak kedai kopi ibuku. Hyunju memerintahkan kami untuk mengintai mereka dan menghitung berapa banyak KTP yang mereka curi dalam semalam. Syaratnya hanya satu, kami tidak boleh menampakkan diri agar rencana tidak berantakan. Malam itu, kami mengikuti Jam Yang menyamar dan mendekati para tunawisma di jalanan. Ia mengaku sebagai perwakilan Asosiasi Tunawisma Kota Seoul yang didanai pemerintah, menjanjikan tunjangan bulanan asalkan mereka menyerahkan KTP untuk pendaftaran. Banyak orang yang tergiur dan masuk ke dalam jebakan. Namun, segalanya berubah saat mereka mencoba membujuk seorang kakek. Kakek itu sadar bahwa ia sedang ditipu dan berteriak menuntut KTP-nya dikembalikan. Komplotan Jam Yang mulai memukuli kakek itu dengan kejam. Wu Jin mencoba menahanku, namun saat aku melihat kepala kakek itu dipukul hingga berdarah hebat, insting kemanusiaanku mengambil alih. Aku menerjang keluar, menghajar para penipu itu, dan menyelamatkan sang kakek. Wu Jin terpaksa ikut muncul untuk membantuku. Jam yang melihatku mengenakan topi kucing merah langsung melarikan diri karena ketakutan. Kami segera memanggil ambulans untuk menyelamatkan kakek tersebut. Aku menelpon Hyunju untuk melaporkan kejadian itu, tapi ia sangat marah dan langsung mematikan telepon. Wu Jin mencoba menelpon kembali untuk meminta maaf. Namun Hyunju berkata bahwa semuanya sudah berakhir dan menyuruh kami datang ke toko buku. Di toko buku, Hyunju menyatakan bahwa karena wajah kami sudah dikenali oleh Jam Yang, misi ini tidak bisa dilanjutkan dan ia tidak bisa mempekerjakan kami lagi. Perdebatan sengit sempat terjadi antara Wu Jin dan Hyunju, sampai akhirnya aku menengahi mereka. Aku menunjukkan bekas luka di wajahku kepada Hyunju. Aku berkata bahwa luka ini dibuat oleh Direktur Smile Capital dengan pisau. Jika aku membiarkan kakek tadi mati demi menaati perintahmu, aku akan merasa lebih jahat daripada direktur kejam itu, kataku dengan tegas. Kami pun mengembalikan barang-barang milik Hyunju dan melangkah pergi dengan lesu. Saat kami sedang memikirkan cara mencari pekerjaan baru di luar, tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponsel kami berdua. Itu dari Hyunju. Ia meminta maaf atas sikapnya dan meminta kami bertemu di kantor besok pagi pukul 10. Aku dan Wu Jin berpelukan dan melompat-lompat kegirangan di tengah jalan. Sementara itu, Jam yang melaporkan kegagalannya kepada Junmin.
Ia menjelaskan bahwa ada 2 orang yang menghalangi aksinya, dan ia sangat mengenali salah satu dari mereka yang memakai topi kucing merah, topi yang sama dengan orang yang pernah membuntutinya untuk menagih utang sebelumnya. Kembali ke toko buku, saat kami bertiga sedang menyusun strategi baru, kami melihat melalui kamera pengawas bahwa Junmin dan Jam yang sudah berdiri di depan pintu, mereka berhasil menemukan lokasi kami. Hyunju dengan sigap segera mengunci pintu dan mematikan semua ponsel. Dari celah pintu, Junmin mencoba melihat ke dalam dengan senter, namun ia tidak melihat siapapun. Dengan kesal, ia menyuruh Jam yang menendang pintu sebelum akhirnya mereka pergi. Kami mulai menganalisis bagaimana mereka bisa melacak tempat ini secepat itu. Setelah berbagai kemungkinan dibahas, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku yakin mereka mengenali topi kucing merah milik Hyunju. Sama seperti saat pertama kali aku mengejarnya, topi itu memang sangat mencolok dan mudah diingat bagi siapapun yang melihatnya. Kini, permainan kucing dan tikus ini telah berubah menjadi semakin berbahaya. Tak lama kemudian, Ketua Cek datang ke toko buku. Hyunju akhirnya mengaku bahwa kami telah secara sembunyi-sembunyi membuntuti Jam yang untuk menangkapnya. Padahal, Ketua Cek sudah melarang hal ini karena sangat berbahaya. Hyunju terus berusaha membenarkan tindakannya. Kemudian, ia menyuruhku untuk menunjukkan bekas luka di wajahku. Ketua Cek sangat terkejut melihat luka tersebut. Ia bertanya siapa yang melakukannya. Aku menjawab bahwa pelakunya adalah direktur dari perusahaan Smile Capital. Ketua Cek bertanya siapa namanya, tetapi aku tidak tahu. Aku hanya memberitahu bahwa orang tersebut juga memiliki bekas luka panjang di pipinya. Sama sepertiku. Setelah mendengar hal itu, Ketua Cek menyuruh kami bertiga pulang. Ia lalu memerintahkan Pak O untuk menyelidiki apakah direktur Smile Capital tersebut adalah Myeong-gil. Hubunganku, Hyunju, dan Woo-jin kini semakin dekat setelah menjalankan misi terakhir. Kami bertiga pergi makan barbeque bersama. Di sana, Hyunju menceritakan latar belakangnya. Ia mengatakan bahwa ia dan Ketua Cek sebenarnya tidak memiliki hubungan darah. Ia dulunya adalah seorang anak di panti asuhan milik Ketua Cek. Lalu ia diadopsi saat berusia 17 tahun. Sementara itu, saat Ketua Choi kembali ke rumah, ia menerima telepon dari Pak O. Pak O mengabarkan bahwa hasil penyelidikannya memastikan bahwa Myeong-gil adalah direktur dari Smile Capital. Ketua Cek pun mulai mengenang masa lalu. Dulu, ia memutuskan untuk menutup perusahaan rentenir yang didirikannya. Dan salah satu karyawan yang ia pecat saat itu adalah Myeong-gil. Malam itu juga, Ketua Cek menerima telepon dari penjaga keamanan yang melaporkan ada 2 pencuri masuk ke kantornya. Ketua Cha segera berkendara menuju perusahaan. Ternyata, kedua pencuri itu adalah preman bernama In Beom dan seorang ahli kunci profesional. Setelah membongkar brankas Ketua Cek, mereka menemukan banyak koin emas dan tumpukan surat utang yang masing-masing bernilai 1 miliar won. Ketua Cha tiba di kantor dan masuk ke ruangan seorang diri. Ia berhasil melumpuhkan In Beom dan ahli kunci tersebut sendirian. Saat Ketua Cek bertanya siapa yang mengirim mereka, tiba-tiba Myeong-gil masuk dan langsung menusuk Ketua Cek. Ketua Cek mencoba melawan dengan mencabut pisau tersebut, namun Myeong-gil menusuknya kembali. Ketua Cek sempat bangkit dan menggunakan pisau untuk menyayat wajah Myeong-gil. Namun, In Beom segera datang menolong Myeong-gil. Ia mengangkat Ketua Cek dan melemparnya keluar jendela hingga jatuh dari tempat yang sangat tinggi ke tanah. Myeong-gil dan komplotannya mengumpulkan semua uang, lalu menyiramkan bensin dan membakar kantor tersebut untuk melenyapkan semua bukti. In Beom sempat melihat ke bawah, tetapi ia tidak menemukan keberadaan Ketua Cek lagi. Setelah kejadian itu, Ketua Cek meminta keponakannya, Hyunju, untuk menjauh dari Myeong-gil karena mereka adalah komplotan pembunuh. Ia menyuruh Hyunju memindahkan toko bukunya ke tempat lain. Ketua Cek berkata bahwa kini ia sudah tua dan lemah, sehingga tidak punya kekuatan lagi untuk melawan orang-orang jahat itu. Myeong-gil dan tangan kanannya, Jang Du, kini memiliki janji temu dengan putra mahkota dari sebuah konglomerat, yaitu Direktur Hong. Direktur Hong datang ditemani sepupunya yang merupakan seorang petugas polisi bernama Kieng. Karena kekuatan konglomerat ini sangat besar, mereka memiliki hubungan dekat dengan kantor pajak dan badan audit, ditambah lagi mereka membawa polisi. Oleh karena itu, Myeong-gil memperingatkan anak buahnya bahwa mereka harus tetap bersabar apapun yang terjadi.
Di dalam ruangan, Direktur Hong mengeluarkan botol-botol minuman keras yang ia bawa. Ia dan sepupu polisinya menantang Myong-gil untuk minum bersama sebagai cara untuk menentukan kekuatan seorang pria. Mereka bertanding minum hingga melihat siapa yang akan tumbang lebih dulu. Setelah itu, Direktur Hong dan Kieng mulai mengeluarkan kata-kata provokatif dan mengejek perusahaan Smile Capital. Meski sangat marah, Myong-gil dan Jang Du terpaksa harus menahannya. Direktur Hong kemudian menyatakan bahwa ia telah mengumpulkan dana 100 miliar won dan tidak mengizinkan Myong-gil berinvestasi untuk membangun kasino di hotel keluarganya. Direktur Hong tahu betul bahwa niat Myong-gil adalah meminjam nama besar keluarganya untuk membuka kasino legal. Direktur Hong memperingatkan Myong-gil agar tidak menggunakan reputasi keluarganya untuk berbisnis, atau Myong-gil akan mati. Ia bahkan mengejek bekas luka di wajah Myong-gil. Hal ini membuat Myong-gil sangat marah. Namun ia hanya bisa diam dan menunggu kesempatan. Tak butuh waktu lama bagi Direktur Hong untuk membayar harga atas kata-katanya. Myong-gil memerintahkan Jang Du untuk mencari sesuatu yang bisa menghancurkan pewaris grup Link tersebut. Saat Direktur Hong sedang mengendarai mobil supernya masuk ke tempat pencucian mobil, karyawan di sana langsung menelpon Jang Du. Direktur Hong kemudian dikunci di dalam, disiksa oleh sekelompok preman, dan dipaksa menanggalkan pakaiannya. Jang Du dan In Beom menghampiri Direktur Hong yang kini berlutut dengan mengenaskan sambil mencoba meminta maaf. Jang Du berkata bahwa seharusnya ia tidak bersikap kurang ajar kepada Myong-gil. Jang Du kemudian memerintahkan Direktur Hong untuk menelanjangi dirinya sendiri sambil direkam. Karena tidak tahan lagi, Direktur Hong menuruti permintaan tersebut dan video itu dikirimkan kepada Myong-gil. Myong-gil dan In Beom kemudian berkendara menuju tempat penyimpanan emas milik Direktur Hong. Emas tersebut adalah hasil leburan dari emas yang dirampok Myong-gil dari ketua cek. Myong-gil berkata kepada In Beom bahwa jika bisnis ini gagal, ia akan melarikan diri ke Vietnam bersamanya dan hidup kaya raya di sana selamanya. In Beom pun merasa sangat berterima kasih. Di sisi lain, Hyun-ju, Woo Jin, dan aku masih ingin mengejar dan menangkap Jamyang. Kami bertiga berkendara menuju lokasi untuk menunggu Jamyang muncul. Namun, saat Jamyang melihat mobil Hyun-ju, ia segera menyadarinya. Jamyang menelpon pemimpinnya, Jun Min, untuk mengabarkan situasi tersebut. Mereka kemudian berpura-pura masuk ke mobil untuk memancing kami ke sebuah tempat penampungan tunawisma. Aku dan Woo Jin mengikuti mereka seperti sebelumnya. Jamyang kemudian keluar dan menyuruh kami untuk berhenti bersembunyi. Hyun-ju melihat banyak mobil berisi preman tiba dan masuk ke terowongan. Menyadari bahwa aku dan Woo Jin dalam bahaya, Hyun-ju segera menelpon ketua cek untuk meminta bantuan. Ketua Chao langsung menghubungi salah satu mantan karyawannya untuk membantu kami. Sekelompok preman dengan tongkat di tangan maju dari kedua sisi untuk mengepung aku dan Woo Jin. Aku melepas masker dan bersiap untuk bertarung. Namun, Jun Min segera mengenali aku sebagai anak dari penjual kopi yang pernah menyerangnya sebelumnya. Woo Jin dan aku bertarung satu persatu untuk mengalahkan kelompok preman tersebut. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Woo Jin terkena pukulan di kepala dan pingsan. Aku berusaha bangkit untuk menyelamatkan temanku. Saat itulah, Hyun-ju ikut menerjang ke bawah menggunakan tongkat dan alat kejut listrik untuk mengalahkan beberapa preman lagi. Akhirnya, kami bertiga berhasil mengalahkan semua preman itu dan melarikan diri. Namun, di rumahku, bencana lain terjadi. Ibuku yang sedang tertidur mendengar suara berisik dan mengira itu adalah kepulanganku. Ternyata, dua preman dan Jam yang menyelinap masuk. Mereka membius ibuku dan berniat membawanya pergi. Tiba-tiba, seorang pria misterius muncul dan melumpuhkan salah satu preman, lalu menghajar yang kedua. Jam yang melihat kedatangan ahli bela diri itu, langsung menggendong ibuku dan melarikan diri. Pria misterius itu sempat diserang oleh preman yang tadi ia jatuhkan. Namun ia dengan cepat membereskan mereka dan mengejar Jamyang. Merasa terdesak,
Jam yang melemparkan ibuku ke tanah dan mencoba kabur. Pria itu berhasil mengejarnya, menikamnya sekali dengan pisau, lalu memotong urat di kedua tumit Jam yang agar ia tak bisa lari lagi. Sementara itu, seorang pria lain turun ke terowongan untuk menyelamatkan kelompok kami, namun ia melihat para preman sudah dibereskan sehingga ia pun pergi. Di jalan, ia sempat dihadang oleh seorang pria, namun ia membereskannya dengan cepat. Ternyata, kedua pria tangguh ini adalah Yang Jung dan Du Yang. Dua mantan anak buah kepercayaan ketua Cech yang paling hebat dan kini sudah pensiun. Ibuku kemudian dibawa ke rumah ketua Cech. Saat kami tiba di sana, ketua Cech memarahi kami karena bertindak sendiri secara gegabah. Ia memperingatkan kami untuk tidak lagi terlibat dengan orang-orang berbahaya itu. Demi keamanan, ketua Cech memutuskan untuk membawa ibuku ke panti asuhan miliknya agar ia tetap aman. Direktur Myeong Gil pergi ke rumah sakit untuk menjenguk anak buahnya yang babak belur. Dokter memberitahu bahwa Jam yang menderita luka parah. Urat di kedua tumitnya putus total. Jam yang bercerita bahwa ia diserang oleh pria yang sangat ahli menggunakan pisau sashimi. Mendengar itu, Myeong Gil hanya tersenyum tipis lalu pergi. Pria yang dimaksud adalah Yang Jung, yang kini menjadi pemilik restoran sushi. Ia dan Du yang dulunya adalah tangan kanan ketua Cech yang sangat dipercaya. Atas permintaan ketua Cech, mereka memutuskan untuk keluar dari persembunyian, membantu menangani Myeong Gil, sekaligus membalaskan dendam rekan-rekan lama mereka. Myeong Gil pun menyadari ancaman ini. Ia memberitahu 3 bawahannya bahwa dulu ada 10 pembunuh bayaran di bawah pimpinan ketua Cech. Setelah menyingkirkan ketua Cech dulu, Myeong Gil mengira mereka semua sudah tewas. Namun ternyata masih ada 2 pembunuh bayaran tingkat tinggi yang tersisa. Salah satunya kemungkinan besar adalah pria yang memotong urat tumit Jam Yang. Ketua Cech, Pak Oh, dan 2 legenda itu berkumpul untuk menyusun strategi. Mereka menyelidiki latar belakang 3 anak buah dekat Myeong Gil dan membagi tugas untuk membereskan mereka satu persatu. Yang Jung kemudian bertanya tentang uang yang disimpan di toko buku, karena tempat itu sudah ketahuan. Ketua Cech memutuskan untuk memindahkannya. Yang Jung mengusulkan agar tugas ini diberikan kepada mereka bertiga. Meski masih muda, mereka telah membuktikan kekuatan dengan mengalahkan 30 preman hanya dengan tangan kosong. Ketua Cech pun setuju. Malam berikutnya, sesuai instruksi ketua Cech, kami bertiga bersiap memindahkan seluruh uang tersebut. Kami tiba di toko buku dengan 2 mobil dan banyak kotak kardus. Tanpa kami sadari, anak buah Jang Du sudah membuntuti kami sambil membawa pisau. Hyun-ju memasukkan semua uang ke dalam kardus, sementara aku dan Woo-jin pergi ke gudang untuk mengambil troli. Saat itulah Hyun-ju menyadari ada orang asing yang menyelinap lewat kamera pengawas. Ia melihat si raksasa In Beom masuk ke dalam gudang. Hyun-ju berlari memperingatkan kami. Namun ia tiba-tiba dipukul keras dari belakang oleh Jang Du hingga terjatuh. Jang Du kemudian menggunakan alat kejut listrik milik Hyun-ju untuk membuatnya pingsan. Di dalam gudang, In Beom harus berhadapan dengan aku dan Woo-jin. In Beom memang pernah mengalahkanku sebelumnya, tapi kali ini ia harus menghadapi kami berdua sekaligus. Setelah pertarungan yang sengit, kami berhasil menjatuhkannya. Aku terus menghajarnya dengan amarah yang meluap hingga nyaris membunuhnya, namun Woo-jin menghentikanku. Kami kemudian mengikat In Beom menggunakan kabel tis. Sementara itu, Hyun-ju yang dibawa oleh Jang Du terbangun dan menggigit punggung Jang Du dengan keras hingga ia kesakitan dan menjatuhkan Hyun-ju. Dengan berani, Hyun-ju mengambil pisau dan menggunakan tongkat pemukul untuk melawan Jang Du. Tak disangka, Jang Du bukan tandingan Hyun-ju. Ia tumbang setelah menerima serangkaian gerakan bela diri yang lincah. Hyun-ju kemudian memborgol tangan Jang Du. Kami segera memindahkan uang-uang itu ke dalam mobil. Namun, Jang Du berhasil melepaskan diri dan menelpon Myeong Gil untuk meminta bantuan. Myeong Gil yang sedang bersenang-senang sebenarnya tidak peduli dengan luka Jang Du, namun ia tetap memerintahkan seluruh gengnya untuk datang ke toko buku guna menyerang kami. Kami bergegas memuat kotak-kotak uang ke mobil. Hyun-ju memberitahu bahwa masih ada brankas berisi miliaran won dan emas di lantai atas. Aku dan Woo-jin segera naik, memasukkan kon-kon emas ke dalam 2 tas, dan berlari keluar. Namun, komplotan preman sudah tiba dan mengepung mobil kami. Kami segera tancap gas dan memulai aksi kejar-kejaran. Mobil super milik Hyun-ju jauh lebih bertenaga. Ia berhasil menyenggol mobil Jang Du hingga rusak.
Namun, preman lain terus mengejar. Di sebuah terowongan, mobilku melaju di depan sementara Hyun-ju menghalangi preman agar tidak bisa menyalip. Saat preman berhasil mendekat, Hyun-ju menambah kecepatan dan menabrak mobil mereka hingga terguling. Namun mobil Hyun-ju sendiri rusak parah dan mogok. Hyun-ju dan Woo-jin terpaksa turun, memeluk tas berisi emas dan uang, lalu berlari sekencang mungkin. Melihat teman-temanku dikejar, aku segera menurunkan beberapa kotak uang dari mobilku ke jalan agar ada ruang bagi mereka untuk masuk, karena preman sudah sangat dekat. Hyun-ju dan Woo-jin terpaksa membuang 2 tas emas mereka ke tanah agar bisa berlari lebih cepat. Mereka berhasil melompat ke mobilku tepat pada waktunya dan kami pun berhasil meloloskan diri. Yang Jung segera memberitahu Ketua Cheka bahwa kami diserang dan emas di dalam brankas hilang. Ketua Chao tidak peduli soal harta itu. Ia hanya khawatir apakah kami terluka atau tidak. Begitu sampai di rumah Ketua Cek, Hyun-ju langsung meminta maaf karena kehilangan emas tersebut. Namun Ketua Cek justru mengkhawatirkannya dan hanya memastikan keselamatannya. Kepedulian yang tulus itu membuat Hyun-ju sangat terharu. Si raksasa In Beom ternyata sudah sadar. Ia menggunakan seluruh tenaga sisa untuk memutus tali pengikatnya dan melarikan diri dari gudang. Ia segera naik taksi menuju rumah sakit pribadi milik Direktur Myeong-gil untuk mendapatkan perawatan. Diam-diam, Du yang membuntutinya dan berhasil menemukan lokasi rumah sakit tersebut. Akibat pertarungan tadi, salah satu gendang telinga In Beom pecah. Sementara itu, Myeong-gil yang murka memerintahkan Jun Min untuk melacak alamat pemilik toko buku agar bisa menemukan tempat persembunyian Ketua Chet. Di kediaman Ketua Chet, beliau berbicara 4 mata denganku. Beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadaku dan Woo-jin. Beliau berkata bahwa sejak ada kami berdua, cucunya, Hyun-ju, mulai terlihat lebih banyak tersenyum, sebagai bonus karena telah membantu memindahkan uang dari toko buku dengan selamat. Ketua Cek menyatakan bahwa utang ibuku sebesar 100 juta won dianggap lunas sepenuhnya. Aku tidak perlu lagi bekerja untuk mencicil utang itu. Bahkan, Ketua Cek berjanji akan menginvestasikan modal untuk membangun kedai kopi mewah bagi ibuku. Namun, aku menolak untuk berhenti begitu saja. Aku tegaskan pada beliau bahwa aku ingin membantu menuntaskan masalah dengan Myeong-gil sampai akhir. Meskipun Ketua Cek bilang itu tidak perlu, aku tetap bersikeras melakukannya sebagai bentuk balas budi. Malam itu, Yang Jung menjamu kami semua dengan pesta sushi yang ia siapkan langsung di tempat. Du yang juga bergabung dalam suasana yang hangat itu. Ia sempat mengingatkan aku dan Woo-jin bahwa jika kami terlibat dalam kasus kriminal ini dan mendapatkan catatan kepolisian, kami tidak akan pernah bisa masuk ke ring tinju profesional lagi. Tapi, kami berdua sudah membulatkan tekad untuk berjuang bersama sampai akhir. Kami semua sepakat bahwa kami tidak takut mati dan akan bertarung sebagai satu tim. Penyerangan direncanakan mulai malam ini. Yang Jung mulai melatihku dan Woo-jin cara menggunakan pisau Jepang untuk melumpuhkan lawan, sekaligus melatih mentalitas bertarung layaknya seorang pembunuh. Di sisi lain, Du yang memilihkan sepeda motor yang bagus untuk Hyun-ju. Ia melatih Hyun-ju cara berkendara sambil menggunakan tongkat untuk menjatuhkan musuh dengan efektif. Operasi dimulai, Du yang melakukan penyergapan di ruang bawah tanah. Sementara Hyun-ju memantau dari atas. Saat Jun Min terlihat sedang berkendara, Hyun-ju segera memberitahu Du Yang. Dengan gerakan kilat, Du Yang memacu motornya dan menggunakan pisau untuk menyayat leher Jun Min hingga ia tumbang. Anak buah Jun Min mencoba membalas dengan menabrakkan motor mereka ke arah Du Yang. Namun Hyun-ju segera melesat maju dan menggunakan tongkatnya untuk menjatuhkan para preman itu satu persatu guna menyelamatkan Du Yang. Di lokasi berbeda, Yang Jung, Woo-jin, dan aku menyelinap masuk ke rumah sakit pribadi Myeong-gil. Kami melihat Jang Du masuk ke lift menuju lantai atas. Jadi kami bertiga segera berlari menaiki tangga untuk mengejarnya. Begitu Jang Du keluar dari lift, Yang Jung langsung menikamnya dan membawanya turun lewat tangga. Seorang preman mencoba menghalangi. Namun Woo-jin dan aku berhasil melumpuhkannya. Jang Du sempat mencoba kabur, tapi Yang Jung melemparkannya menuruni tangga dan menghajarnya hingga pingsan. Setelah itu, Yang Jung mengirim pesan kepada Ketua Cek dan membawa Jang Du ke sebuah rumah kosong milik Du Yang. Di rumah kosong itu, Yang Jung menyuruhku dan Woo-jin menyiapkan seember air garam. Yang Jung dan Du yang kemudian mengikat Jang Du. Ketua Cek tiba dan berkata bahwa ia ingin memberi pelajaran pada Jang Du, dan ia ingin kami bertiga menyaksikan pelajaran ini. Yang Jung memberitahu Hyun-ju bahwa Ketua Cek ingin ia tetap tinggal dan menonton proses interogasi ini. Dimulailah penyiksaan itu. Du yang menggunakan alat serut kayu untuk mengelupas kulit paha Jang Du.
Lalu Yang Jung menggosokkan air garam ke luka tersebut. Meski menjerit kesakitan, Jang Du masih bungkam, mereka mengulanginya pada paha yang satunya. Hyun-ju yang tidak tahan melihat pemandangan kejam itu, segera lari keluar untuk muntah. Saat Hyun-ju bertanya mengapa ia harus melihat adegan itu, Ketua Cek menjawab bahwa beliau tidak yakin apakah dirinya akan selamat dalam pertempuran ini. Karena itu, beliau ingin melatih mental kami agar siap menghadapi taktik psikologis yang keras. Ketua Cek kemudian berbicara dengan Jang Du menggunakan perang urat syaraf. Beliau berkata bahwa di antara 3 bawahan Myeonggil, Jang Du lah yang paling mengenalnya. Beliau menyadarkan Jang Du bahwa Myeonggil adalah orang yang sangat licik dan hanya memanipulasi kesetiaan bawahannya. Di mata Myeonggil, Jang Du bukan siapa-siapa. Jika Jang Du melakukan kesalahan sedikit saja, Myeonggil tidak akan ragu untuk membunuhnya. Ketua Cek mengancam. Beliau cukup mengambil foto Jang Du yang sudah babak belur dan mengirimkannya pada Myeonggil. Myeonggil pasti akan percaya bahwa Jang Du telah membocorkan semua rahasia dan akan segera mengirim orang untuk menghabisinya. Jang Du mulai panik. Ketua Cha kemudian berjanji jika Jang Du mengaku, beliau akan mengirimnya ke luar negeri dengan aman beserta sejumlah uang untuk hidup nyaman selamanya. Jang Du akhirnya menyerah dan mulai bicara. Ia telah bekerja untuk Myeonggil selama 5 tahun, bertugas memastikan semua kegiatan ilegal Myeonggil tidak terendus polisi. Ia mengakui telah merekam video Direktur Hong yang dipaksa telanjang untuk memerasnya agar mengizinkan pembangunan kasino di hotel 40 lantai milik grup Link. Ternyata, ada 50 video serupa yang disimpan dalam sebuah hard drive di brankas rumah Myeonggil. Brankas itu memiliki fungsi penghancuran otomatis lewat remote control di ponsel Myeonggil jika situasi terdesak. Jika hard drive itu jatuh ke tangan polisi, Myeonggil pasti akan membusuk di penjara. Ketua Cek pun berjanji akan membawa Jang Du ke rumah sakit untuk perawatan darurat sebelum membantunya kabur ke luar negeri. Namun, saat ditanya di mana Myeonggil menyembunyikan emasnya, Jang Du mengaku tidak tahu. Hanya In Beom yang tahu karena ia adalah orang yang paling setia. Di sisi lain, Myeonggil menemui Direktur Hong dan sepupu polisinya, Kieng. Myeonggil merebut ponsel mereka dan menelepon Kieng, mengabarkan bahwa ada pria bermotor yang menyayat leher anak buahnya. Myeonggil memberikan nomor plat motor tersebut dan memberi waktu 5 jam bagi Kieng untuk menemukan persembunyian pria itu. Jika gagal, video telanjang Direktur Hong akan disebarkan ke seluruh internet. Saat Yang Jung dan Du yang mengantar aku dan Woo Jin pulang, mereka menjelaskan ambisi gila Myeonggil. Myeonggil ingin meminjam nama besar grup Link untuk membuka kasino legal, lalu menghubungkannya dengan perusahaan pinjaman miliknya. Semakin banyak orang berjudi, semakin banyak yang meminjam uang padanya, dan ia akan menjadi sangat kaya. Woo Jin bertanya apakah kasino itu hanya untuk orang asing, dan Yang Jung menjawab bahwa Myeonggil tidak akan peduli pada aturan hukum. Di mobil lain, Ketua Cek berbicara dengan Hyun-ju. Beliau bercerita bahwa Myeonggil pernah merampoknya sebesar 20 miliar won di masa lalu. Beliau berjanji, setelah misi ini berhasil dan pandemi COVID berakhir, beliau akan membawa Hyun-ju ke Roma untuk menikmati hidup. Beliau juga berjanji akan mengirim aku dan Woo Jin untuk berlibur ke Italia sebagai hadiah. Di sisi lain, Kieng, sepupu polisi Direktur Hong, bekerja keras di kantornya memantau kamera keamanan selama berjam-jam untuk mengungkap identitas pria bermotor yang menyerang anak buah Myeonggil. Di rumah Ketua Cek, suasana sangat optimis. Kami semua sepakat bahwa kunci untuk menjatuhkan Myeonggil adalah menemukan hard drive yang disembunyikan. Kami mengangkat gelas dan bersulang dengan penuh semangat. Hanya aku yang meminum minuman ringan karena aku tetap menjaga kondisi fisikku. Setelah minum sepuasnya, Yang Jung dan Du yang duduk berbincang berdua. Du yang memberitahu Yang Jung rahasia besar. Ia akan menjadi ayah dalam 2 bulan lagi. Yang Jung sempat menyalahkan Du yang karena tidak memberitahu lebih awal. Lalu ia memberikan sejumlah uang dan menyuruh Du yang membeli makanan bergizi untuk istrinya. Du yang kemudian pulang menggunakan taksi menemui istrinya yang sedang hamil. Namun, bahaya sedang mengintai. Setelah berjam-jam menatap layar, Kieng akhirnya menemukan rekaman 2 sepeda motor yang ia cari. Ia melihat motor tersebut masuk ke sebuah rumah. Ia segera mencatat alamatnya dan menelepon Myeonggil. Myeonggil langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyelidiki rumah itu. Di sana, Myeonggil menemukan foto Du yang bersama istrinya. Ia juga melihat bekas tanda bulat di tanah dan tahu bahwa Ketua Che sekarang memegang tongkat pemukul. Begitu melihat seember garam, Myeonggil sadar bahwa Jang Du telah mengkhianatinya dan membocorkan rahasia. Anak buahnya kemudian menemukan fotokopi identitas Du Yang. Tanpa membuang waktu, mereka semua menuju rumah Du Yang. Du Yang dan istrinya sedang tidur saat mendengar ketukan di pintu. Seseorang mengaku sebagai tetangga. Saat istrinya hendak membuka pintu, Du Yang menghentikannya dan melihat melalui celah pintu. Ia sadar para preman telah tiba. Du Yang ingin melompat keluar, tetapi istrinya yang sedang hamil tidak mungkin melakukan itu.
Du yang menyuruh istrinya segera menelepon polisi, lalu ia memeluk dan mencium istri serta calon bayinya untuk terakhir kali. Ia menggunakan segala cara untuk menahan pintu, namun para preman memecahkan kaca dan merangsek masuk. Du yang sempat melempar pisau dan menjatuhkan beberapa orang, namun ia akhirnya kewalahan, kepalanya dipukul dengan keras hingga ia tumbang. 누구야? 아래층에서 나봐. Myong-gil masuk dan memberikan pilihan kejam. Ia akan membiarkan istrinya hidup jika Du yang memberitahu di mana keberadaan Yang Jung. Dengan sisa tenaganya, Du yang hanya bisa melihat pasrah saat istrinya terpaksa memberikan informasi tersebut demi keselamatan mereka. Sementara itu, di rumah Ketua Cek, kami sedang menikmati makanan yang dimasak oleh ibuku. Ketua Cek memintaku dan Hyun-ju untuk mengantar ibuku ke panti asuhan agar beliau bisa bekerja dan tetap aman di sana. Ibuku setuju dan segera mengemas barang-barangnya. Di lokasi lain, Yang Jung kembali ke kedai sushinya. Ia menemukan penjaga kedainya telah dibunuh. Dengan tenang, ia mengenakan seragam koki dan melihat Myong-gil sudah menunggunya. Yang Jung bertanya bagaimana Myong-gil bisa menemukannya, dan Myong-gil menjawab bahwa Du Yang lah yang memberitahunya. Yang Jung bertanya apakah ia sudah membunuh keluarga Du Yang, dan Myong-gil hanya tersenyum sambil mengangguk. Yang Jung yang sangat marah langsung menyerang Myong-gil, namun, tanpa diduga, ujung sepatu Myong-gil memiliki pisau tersembunyi yang menikam kedua kaki Yang Jung. Yang Jung sempat membalas dengan tikaman, namun Myong-gil ternyata memakai baju zirah besi di balik pakaiannya. Myong-gil kemudian menikam Yang Jung hingga jatuh. Saat Yang Jung mencoba menggunakan pisau sepanjang 1 meter untuk menembus baju zirah itu, Myong-gil melakukan serangan balik yang fatal dan membunuh Yang Jung di tempat. Myong-gil memerintahkan seluruh pasukannya menyerbu rumah Ketua Cek. Salah satu dari mereka berhasil menyelinap dan membukakan pintu untuk komplotan preman. Wu Jin yang menyadari adanya penyusup segera memberitahu Ketua Cek. Beliau menyuruh kami turun ke ruang bawah tanah. Wu Jin bertarung sendirian di lantai atas untuk menahan musuh agar Ketua Cek bisa mencapai ruang bawah tanah dengan aman. Wu Jin melawan dengan sangat sengit, namun jumlah preman terlalu banyak untuk dihentikan. Mereka mulai merangsek turun ke bawah. Ketua Cek membuka brankas emasnya, tetapi kali ini beliau mengambil sebuah pistol. Beliau mengisi peluru dan menembak beberapa orang. Namun, di lantai atas, Wu Jin telah dilumpuhkan dan ditikam berkali-kali di bagian perut. In Beom kemudian masuk ke ruang bawah tanah dan berhasil menjatuhkan Ketua Cek. Myong-gil masuk dan berbicara untuk terakhir kalinya dengan Ketua Cek. Setelah menatap tumpukan emas di dalam brankas, Myong-gil membunuh Ketua Cek dengan dingin. Ia menjarah seluruh emas tersebut dan membakar rumah itu hingga hangus. Aku dan Hyun-ju baru saja kembali dan melihat rumah sudah dilalap api besar. Aku segera menerjang masuk ke dalam api dan menggendong Wu Jin keluar. Sementara itu, Hyun-ju berlari ke ruang bawah tanah dan menemukan kakeknya telah tiada. Ia memeluk jasad kakeknya sambil menangis histeris. Aku terpaksa menyeret Hyun-ju keluar karena api semakin tinggi dan membahayakan nyawa kami. Wu Jin segera dilarikan ke ruang gawat darurat. Ia kehilangan banyak darah. Namun karena pandemi COVID, rumah sakit sangat kekurangan stok darah. Tanpa ragu, aku menawarkan diri untuk mendonorkan darahku demi menyelamatkan sahabatku. Perawat sempat melarang karena darah yang diambil sudah terlalu banyak. Namun aku memohon dan meyakinkan mereka bahwa sebagai petinju, aku sangat kuat. Hyun-ju yang menunggu di luar menangis terseduh-seduh. Ia menyalahkan dirinya sendiri, menganggap semua tragedi ini dimulai karena tindakannya. Setelah aku selesai mendonorkan darah dan keluar, Hyun-ju sudah menghilang. Aku mencarinya dan meneleponnya berkali-kali, namun ia tidak menjawab. Dokter akhirnya mengumumkan bahwa operasi Wu Jin berhasil dan nyawanya terselamatkan. Aku menangis bahagia sambil berterima kasih kepada dokter, meskipun hatiku hancur karena semua kehilangan yang baru saja terjadi. Tak lama setelah itu, aku membawa Wu Jin pindah ke sebuah pedesaan terpencil untuk memulihkan diri.
Kami berdua bekerja keras meningkatkan kebugaran dan kemampuan bertarung kami. Setiap hari kami jogging, berlatih beban, dan menjaga disiplin militer hingga tubuh kami kembali kekar dengan otot perut yang kuat seperti binaragawan. Saat ini kami tinggal bersama Pak O. Melihat kami berlatih dengan sangat keras demi membalas dendam, Pak O mencoba menghentikan kami. Beliau khawatir karena sosok sehebat Yang Jung dan Du Yang saja bisa tewas. Bagaimana mungkin kami berdua bisa menang? Namun, aku meyakinkan Pak O untuk percaya pada kami. Aku berjanji akan mengikuti instruksi terakhir Ketua CE, mengumpulkan orang-orang yang pernah dirugikan oleh Myeonggil untuk bersama-sama menjatuhkannya. Meski awalnya menolak, Pak O akhirnya luluh. Suatu hari, Pak O pergi mengunjungi makam Ketua CE dan menemukan sebuah surat. Ternyata itu surat dari Hyunju. Ia menulis bahwa ia telah pergi ke Roma dengan sedikit uang yang diberikan Ketua CE. Ia mengaku tidak sanggup tinggal di sini karena kemanapun ia pergi, ia akan selalu teringat pada kakeknya. Ia juga mengungkapkan rasa sayangnya pada Pak O dan meminta maaf karena pergi tanpa pamit. Pak O pulang dan memanggil kami berdua. Beliau menyerahkan sebuah koper penuh uang. Beliau menjelaskan bahwa itu adalah dana darurat terakhir yang disiapkan oleh Ketua CE. Pak O juga telah menyiapkan tempat tinggal bagi kami di Seoul dan berpesan agar kami berdua sangat berhati-hati dalam menjalankan misi terakhir ini. Setelah membungkuk hormat dan berjanji kepada Pak O untuk menang, aku dan Woo Jin membawa koper berisi uang itu menuju Seoul. Kami menempati tempat tinggal yang sudah disiapkan Pak O, yang ternyata adalah rumah keponakan perempuannya. Gadis itu sangat tegas dan langsung menetapkan banyak aturan yang harus kami patuhi selama menumpang di sana. Kami berdua mulai berdiskusi untuk mencari sekutu guna melancarkan rencana balas dendam ini. Pak O meminjamkan sebuah mobil, dan kami segera pergi menemui mantan bos Woo Jin, seorang rentenir yang pernah ditipu oleh Smile Capital dalam jumlah besar. Woo Jin berusaha sekuat tenaga membujuknya untuk bergabung menghabisi kelompok Myeonggil. Namun, ia menolak mentah-mentah. Baginya, uang bisa dicari lagi, tapi nyawa hanya satu. Ia merasa terlalu bodoh jika harus berhadapan dengan kelompok penipu sekejam itu. Tak menyerah, kami menemui direktur perusahaan pengawal yang dulu memperkenalkan kami kepada Ketua CE. Ternyata, perusahaannya baru saja dirusak oleh anak buah Myeonggil dengan modus jebakan pasal kecil di dalam kontrak utang. Saat kami memberitahu bahwa Ketua CE serta 2 orang kepercayaannya telah dibunuh oleh Myeonggil, direktur itu menangis kencang. Baginya, Ketua CE adalah sosok penyelamat hidupnya. Kami kemudian menemui Jam Yang, preman yang dulu kami tangkap. Kami menginterogasinya tentang situasi terkini di Smile Capital. Dari sanalah kami tahu bahwa Jun Min, yang lehernya sempat disayat oleh Du Yang, ternyata masih hidup. Aku bertanya apakah kasino Myeonggil sudah dibuka, dan Jam Yang menjawab belum. Myeonggil masih terlibat sengketa kontrak dengan grup Link, sehingga konglomerat itu belum mengizinkan kasino beroperasi di hotel mereka. Woo Jin mengambil foto Jam Yang dan mengancam akan mengirimnya ke Jun Min jika ia tidak tutup mulut. Aku kemudian bertanya bagaimana cara menghubungi pewaris grup Link. Jam Yang tidak tahu, jadi kami berselancar di internet dan menemukan bahwa pewarisnya adalah Direktur Hong, yang nama aslinya adalah Min Beom. Saat kami sedang asyik menggunakan komputer, keponakan Pak O memarahi kami dan melarang menyentuh komputernya lagi. Woo Jin merayunya dan berkata ini hanya untuk sekali ini saja. Kami berhasil menemukan Instagram Min Beom dan langsung mengiriminya pesan singkat. Di sisi lain, Min Beom sedang tertunduk lesu saat bertemu Myeonggil. Ia dipukuli karena gagal membereskan kontrak pembangunan kasino. Min Beom beralasan ayahnya belum setuju, namun Myeonggil justru menyeretnya dan mengancam akan menyebarkan video telanjangnya, serta membunuhnya jika kontrak tidak segera diubah sesuai keinginan Myeonggil. Saat Min Beom menangis di dalam mobilnya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Aku bisa membantumu menyingkirkan Myeonggil. Aku tahu di mana hard drive berisi videomu disimpan. Min Beom segera menunjukkan pesan itu kepada Kieng, sepupu polisinya. Kieng menyarankan agar mereka menemui pengirim pesan tersebut. Kami berempat akhirnya bertemu di sebuah bar. Min Beom dan Kieng, yang terbiasa menyapa orang dengan minuman keras, memaksa aku dan Woo Jin untuk minum bersama. Woo Jin menolak karena perutnya pernah ditikam. Dan aku pun awalnya menolak. Namun, karena Kieng terus memaksa agar kesempatan berharga ini tidak hilang, aku terpaksa ikut minum. Tak disangka, aku memiliki toleransi alkohol yang sangat tinggi. Kieng terus menuangkan minuman, dan aku terus menghabiskannya tanpa mabuk. Sebaliknya, Kieng dan Min Beom mulai teler. Dalam keadaan mabuk, Min Beom menumpahkan seluruh isi hatinya sambil menangis. Ia bercerita tentang penderitaan dan siksaan yang ia alami selama dikendalikan oleh Myeonggil lewat video itu. Ia bahkan mulai memanggilku keluarga. Keesokan paginya, saat Min Beom terbangun, aku menjelaskan bahwa semalam dialah yang membawa kami ke sini. Kami berempat pun duduk melingkar menyantap mie instan yang aku dan Woo Jin masak. Setelah itu, kami pergi ke gedung grup Link untuk menyusun rencana terakhir.
Rencana kami adalah meretas ponsel Myong-gil untuk mengaktifkan perintah penghancuran mandiri pada hard drive rahasia di brankas rumahnya. Sang peretas menjelaskan dua cara. Pertama, memancing Myong-gil terhubung ke Wi-Fi gedung, atau kedua, memaksanya memindai kode QR COVID saat masuk. Begitu ia memindai kode itu, ponselnya bisa dikendalikan. Min Beom sangat ketakutan jika rencana ini gagal, namun Kieng berusaha menenangkannya. Semua peralatan kamera dan audio canggih mulai disiapkan. Myong-gil tiba di gedung untuk menandatangani kontrak. Saat di pintu masuk, staf memintanya memindai kode QR. Myong-gil melakukannya, namun peretas kami bingung karena tidak menemukan aplikasi keamanan apapun di ponsel tersebut. Kieng, Woo-jin, dan aku mulai panik. Saat Myong-gil sudah berada di dalam ruangan dan berjabat tangan dengan Min Beom, salah satu polisi menyadari sesuatu yang krusial. Myong-gil ternyata menggunakan dua ponsel. Ponsel yang ia gunakan untuk memindai QR tadi adalah ponsel yang berbeda. Peretas memberitahu bahwa satu-satunya cara sekarang adalah memancingnya terhubung ke Wi-Fi. Dari ruang pengawas, Woo-jin mendesak Min Beom untuk bertindak. Min Beom harus meminta Myong-gil menghapus video itu secara langsung sebelum kontrak ditandatangani. Min Beom gemetar ketakutan, namun aku dan Kieng meyakinkannya bahwa kami akan melindunginya sekuat tenaga. Min Beom mengumpulkan keberaniannya, keluar menemui Myong-gil, dan meminta berbicara empat mata. Ia menuntut agar video itu dihapus sekarang juga. Myong-gil berkilah bahwa video itu ada di rumah dan akan dihapus setelah tanda tangan. Namun, Min Beom tidak mau tertipu lagi. Ia bahkan berani mengancam Myong-gil bahwa dengan satu telepon, perusahaan Myong-gil akan diaudit dan dikenakan pajak puluhan miliar won. Myong-gil tersenyum licik, memuji keberanian Min Beom, lalu menyerahkan ponselnya. Min Beom segera mengambil ponsel itu dan menghubungkannya ke Wi-Fi gedung. Sang peretas bersorak karena berhasil menemukan aplikasi keamanannya. Dengan cepat, ia membobol brankas dan mengaktifkan perintah penghancuran. Hard drive rahasia di rumah Myong-gil pun akhirnya terbakar habis. Kieng segera memberitahu aku dan Woo-jin bahwa misi tahap pertama telah berhasil. Min Beom pun merasa sangat berterima kasih. Ia bahkan menawarkan untuk membiayai operasi penghilangan bekas luka di wajahku. Namun, aku menolak. Aku katakan padanya bahwa berkat luka inilah aku bertemu dengan orang-orang luar biasa dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Di sisi lain, Myong-gil sedang berpesta pora merayakan penandatanganan kontrak. Namun, begitu ia masuk ke rumah, ia mencium aroma hangus. Ia membuka brankas dan mendapati hard drive-nya telah menjadi abu. Dengan kemarahan yang meledak, ia mengambil ponsel rahasia dari lemari dan menelepon seseorang yang misterius. Ternyata, orang itu adalah seorang mata-mata polisi yang bekerja di unit kejahatan utama. Mata-mata itu diminta melacak keberadaan Pak O. Saat ia mengakses data, ia menemukan nomor telepon Pak O. Tak lama kemudian, Kieng masuk ke ruangannya dan melaporkan bahwa ia sedang menyelidiki bos rentenir besar. Si mata-mata yang mendengar hal itu segera menelepon Myong-gil. Myong-gil memerintahkan untuk mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam penyelidikan ini dan di mana Pak O bersembunyi. Mata-mata itu menjanjikan informasi besok pagi dengan imbalan uang yang besar. Benar saja, anak buah Myong-gil berhasil melacak Pak O hingga ke sebuah toko beras. Pemilik toko mengenali Pak O karena beliau sering mengantar beras ke sana. Para preman itu pun segera menuju tempat tinggal Pak O. Sementara itu, aku dan Woo-jin terus mendesak Jam yang untuk mencari profil In Beom, karena hanya dia yang tahu di mana Myong-gil menyembunyikan emas rampokannya. Jam yang sempat meminta 1 juta won, tapi aku hanya memberinya 10.000 won sebagai uang muka. Tiba-tiba, keponakan Pak O, Damin, menerima telepon dari In Beom. Ia dikirimi foto Pak O yang sudah ditawan. In Beom menyuruh Damin datang ke sebuah pusat perbelanjaan dalam waktu 1 jam. Damin yang ternyata adalah seorang pemanah berbakat tingkat internasional sangat marah dan bersumpah akan membunuh In Beom, meski aku melarangnya ikut. Ia memamerkan kemampuannya memanah dengan sangat akurat di depan kami. Woo-jin kemudian menelepon direktur perusahaan pengawal untuk meminta bantuan. Begitu mendengar kabar itu, sang direktur langsung memotong gips di tangannya yang patah, merias wajahnya seperti pembunuh bayaran, dan bergabung dengan kami. Kami membagi tim menjadi 2 sayap dan menyerbu gedung. Aku dan Woo-jin masuk melalui pintu utama. In Beom memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi kami, namun kami menumbangkan mereka satu persatu dengan tangan kosong. Kekuatan kami membuat para preman itu gemetar ketakutan. Dari lantai atas, Damin memberikan dukungan dengan tembakan anak panahnya yang presisi. Seorang pemimpin preman mencoba menyerang Damin, tapi dihadang oleh direktur keamanan di bawah. Aku akhirnya berhadapan langsung dengan In Beom. Dengan satu pukulan telak, aku membuatnya terjatuh ke lantai. Di lantai atas, Woo-jin datang membantu direktur keamanan yang kewalahan melawan pemimpin preman itu. Damin sempat kehabisan anak panah, namun Woo-jin tiba tepat waktu untuk menyelamatkan situasi. Di bawah, In Beom sempat mencekikku.
Tapi aku melakukan serangan balik yang membuatnya tak berkutik. Kami mengikat para tawanan dan menyiksa pemimpin preman itu untuk mencari tahu di mana Pak O disekap. Direktur keamanan mengancam akan menikam selangkangannya jika ia tidak mengaku. Karena ketakutan, ia akhirnya membocorkan lokasi sebuah peternakan ikan. Aku meminta direktur keamanan untuk menjaga In Beom dan terus menginterogasinya soal lokasi emas. Sementara aku, Wu Jin, dan Damin melesat menuju peternakan ikan tersebut. Aku juga menelpon Kieng untuk menginformasikan lokasi Pak O. Sialnya, Kieng justru memberitahu rekan polisinya, si mata-mata itu, untuk mengirim tim penyelamat. Si mata-mata langsung membocorkan hal ini kepada Myong Gil. Myong Gil memerintahkan anak buahnya untuk segera membersihkan lokasi dan memindahkan Pak O karena polisi akan datang. Akibatnya, saat polisi tiba, tempat itu sudah kosong. Saat kami sampai dan menyerahkan pemimpin preman itu kepada Kieng, aku sadar bahwa ada anak buahnya yang melarikan diri lebih dulu dan memberi peringatan untuk menghilangkan jejak. Di tempat lain, direktur keamanan terus menyiksa In Beom agar buka mulut soal brankas emas. Namun In Beom tetap bungkam dan malah menggigit lidahnya sendiri hingga berdarah. Begitu aku tiba, aku menyuruh Wu Jin memanggil ambulans. Direktur keamanan panik karena jika In Beom mati, lokasi emas itu akan hilang selamanya. Namun, aku tegaskan bahwa aku tidak bisa membiarkan siapapun mati. Tragedi lain hampir menimpa Kieng. Saat ia pergi membeli kopi, pemilik toko ternyata telah diracuni dan digantikan oleh orang suruhan Myong Gil yang menaruh racun di kopinya. Kieng merasa pusing begitu keluar dari toko. Saat ia kembali masuk, ia menemukan pemilik toko yang asli dalam keadaan terikat. Kieng yang nyaris tewas akibat racun dalam kopi berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Ia merangkak masuk ke rumah warga dan meminta garam untuk memicu muntah agar racun itu keluar. Sementara itu, Myong Gil semakin menggila. Ia mengirim orang untuk menghabisi rekan-rekan Kieng di kepolisian demi menghapus jejak penyelidikan. Tak lama kemudian, ponselku berdering, itu Myong Gil. Ia menyuruhku datang ke peternakan ikan jam 9 malam jika ingin melihat Pak O hidup-hidup. Ia mengancam akan menggiling Pak O menjadi pakan ikan jika aku melapor polisi. Ia juga membual telah membereskan Kieng dan rekan-rekannya, bahkan mengancam nyawa ibuku. Damin, keponakan Pak O, bersikeras ikut. Aku sempat ragu karena tidak ingin ia hancur seperti Hyunju, namun Wu Jin meyakinkanku bahwa kali ini kami harus bersatu agar tidak kalah lagi. Kami tiba di peternakan ikan, Myong Gil dan anak buahnya sudah menunggu. Sementara Pak O tergeletak tak berdaya di tanah, pertarungan pecah. Aku dan Wu Jin menghajar para preman itu satu persatu dengan amarah yang meluap. Melihat anak buahnya tumbang, Myong Gil yang licik menodongkan pisau ke leher Pak O dan menyuruh kami diam tak bergerak. Di saat genting itu, Damin yang bersembunyi di kejauhan berteriak menyuruh kami tiarap. Sebuah anak panah melesat dan menancap tepat di bahu Myong Gil. Kami menggunakan kesempatan itu untuk membereskan sisa preman. Sementara Myong Gil dilarikan oleh pengawalnya ke mobil dan kabur, Pak O akhirnya berhasil kami selamatkan. Polisi segera mengepung lokasi dan menemukan bukti-bukti mengerikan tentang orang-orang yang dilenyapkan Myong Gil di sana. Rumah Myong Gil digeledah, dan ditemukan banyak ponsel milik korbannya.
Si mata-mata polisi yang berkhianat pun akhirnya ditangkap. Meski begitu, Myeong-gil berhasil lolos dari kepungan dan menjadi buronan internasional. Min Beom berkata ia tidak akan bisa tidur tenang selama Myeong-gil masih berkeliaran. Aku berjanji padanya bahwa kami akan menemukannya. Kami mendapat ide untuk menghubungi Jang Du, mantan bawahan Myeong-gil, yang mungkin tahu rute pelarian bosnya ke luar negeri. Kieng mencoba menyelidiki keberadaan Jang Du, namun hanya berhasil menemukan nomor rekening banknya. Jam yang memberi saran cerdas, Jang Du pasti sedang butuh uang. Jadi kirimkan saja uang ke rekeningnya dan tuliskan nomor telepon di alasan transfer. Dia pasti akan menelepon balik. Jam yang bilang kita butuh setidaknya 10 juta won agar Jang Du tergoda. Benar saja. Setelah uang ditransfer, Jang Du menelepon. Ia sadar bahwa aku adalah mantan bawahan ketua cek. Ia bertanya berapa aku sanggup membayar. Ia meminta 1 miliar won dalam waktu 4 hari untuk informasi lokasi Myeong-gil. Uang di koper Pak O ternyata hanya ada 300 juta won. Jadi kami meminta bantuan Min Beom. Min Beom sempat khawatir jika Jang Du membawa lari uang 1 miliar itu, tapi aku menjamin bahwa jika ia berkhianat, aku dan Woo Jin akan memburunya sampai ketemu. Akhirnya Min Beom setuju. Setelah menerima uang, Jang Du memenuhi janjinya. Ia pergi ke stasiun kereta untuk melacak posisi Myeong-gil dan memberitahu kami bahwa lusa Myeong-gil akan naik kapal untuk kabur ke kota Ho Chi Minh, Vietnam. Myeong-gil ternyata sudah menyuap pejabat di Vietnam. Jang Du memberikan nomor telepon orang dalam di kapal agar aku bisa bernegosiasi. Kami berpamitan pada Pak O dan Damin, lalu berangkat menjalankan misi ini. Kami menyuap staf kapal agar bisa menyelinap masuk. Begitu kapal berlayar, aku dan Woo Jin mulai mencari Myeong-gil dan gengnya. Woo Jin menyelinap ke dalam dan menemukan Jun Min. Ia langsung menembaknya dengan alat kejut listrik hingga pingsan. Kemudian Woo Jin berhadapan dengan In Beom. In Beom sempat melempar Woo Jin menuruni tangga. Namun Woo Jin memanfaatkan medan di sana untuk menghindari serangan In Beom dan mendaratkan satu pukulan KO yang telak. In Beom pun tumbang. Di bagian lain kapal, aku akhirnya menemukan Myeong-gil. Aku berteriak dan berlari menerjangnya. Myeong-gil menyadari dia bukan tandinganku dan mencoba lari, lalu mencabut pisau dari ikat pinggangnya. Saat aku mencoba memanjat ke arahnya, ia menendang wajahku hingga aku jatuh, tapi aku segera memanjat dari arah lain. Setelah pertarungan yang sangat sengit, aku berhasil mengalahkan Myeong-gil. Saat ia mencoba menusukku, aku menghujaninya dengan beberapa pukulan telak, hingga ia jatuh pingsan. Aku menghampiri Woo Jin. Ia bercanda bahwa mungkin aku sudah menjadi pembunuh sekarang, tapi aku bilang kita berdua akan kembali menjadi petinju sejati. Kami kemudian menemukan seluruh tumpukan emas milik Myeong-gil. Saat itu, Min Beom sudah berada di kapal pesiar menuju lokasi tujuan. Aku menelponnya dan mengabarkan bahwa emas itu sudah ditemukan. Min Beom juga meminta ponsel Myeong-gil, yang langsung aku ambil dan serahkan padanya. Min Beom menelpon Kieng untuk mengabarkan berita bagus ini. Ia bilang akan meminta bantuan Interpol dan menunggu di Vietnam. Min Beom bertanya apa yang ingin kami lakukan dengan emas itu. Aku menjawab bahwa ketua Cha selalu ingin membantu orang miskin, jadi aku ingin uang itu digunakan untuk tujuan yang sama. Min Beom bertanya apakah kami tidak ingin mengambilnya, dan tentu saja aku mau, tapi aku sadar itu bukan milikku. Tumpukan emas itu bernilai hampir 84 miliar won. Min Beom bilang ia akan membuka yayasan kesejahteraan atau menambah modal untuk membangun rumah sakit. Aku mengusulkan agar rumah sakit itu dinamai ketua Che, dan Min Beom berjanji akan mencobanya. Sebagai hadiah, ia memberikan kami masing-masing 2 batang emas. Dan Min Beom bilang ia akan memberikan kompensasi dari uangnya sendiri. Kami akhirnya kembali ke Korea dan pergi ke panti asuhan untuk bersatu kembali dengan ibuku. Ibu sangat bahagia. Ia memelukku erat dan menanyakan keadaan Woo Jin. Aku mengajak mereka semua untuk pulang ke rumah. Kami bertiga berpelukan dengan penuh kebahagiaan, dan season pertama pun berakhir di sini. Lanjut season 2, cek deskripsi. 양 선수분들은 무대 중앙으로